Saya Nopi Maulida. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 1 Sajira. Saya adalah seorang guru P3K yang diangkat pada tahun 2021. Menjadi seorang guru adalah cita-cita saya sejak duduk di bangku sekolah dasar. Meski terkadang kata mustahil sering menyentil, namun semangat dalam menggapai cita terus menggelora. Hingga akhirnya cita-cita tidak jadi angan belaka. Perjalanan dalam menggapai cita tak semulus apa yang orang kira. Menjadi honor sejak tahun 2015 di Sekolah Dasar Negeri 1 Sajira, banyak pengalaman yang menjadikan saya semakin bersemangat, terutama dalam menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Namun, tidak sedikit pula kerikil tajam yang terkadang berpikir mustahil untuk bisa diterjang. Rasa syukur, sabar, dan tawakal adalah obat yang selalu saya konsumsi dengan sepenuh hati. Selain dukungan dari keluarga, rekan sejawat, serta sosok pemimpin, yaitu kepala sekolah yang membuat saya tidak gentar dalam menjalani setiap halang rintang yang datang. Banyak sekali suka duka yang saya alami. Sukanya pada saat saya diberikan tanggung jawab oleh ibu kepala sekolah, saya diminta untuk membimbing peserta didik dalam lomba cipta baca puisi, lomba bercerita, dan lomba cipta syair. Alhamdulillah, ketika kita mengetahui bakat dari para peserta didik, kita dapat mengarahkannya sesuai dengan bakat mereka, dan hasil dari bakat-bakat atau potensi yang mereka miliki, mereka bisa bersaing dengan peserta lainnya, terutama mereka bisa bersaing di sampai tingkat nasional. Di tingkat nasional, mereka bisa menorehkan prestasi walaupun hanya masuk 15 besar. Itu dalam lomba yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dalam Festival Lomba Literasi Siswa Nasional bidang cipta syair. 2 tahun berturut-turut mereka ikut bersaing dalam lomba tersebut. Dan pada lomba cipta baca puisi, mereka menorehkan prestasi juga di tingkat provinsi dengan menjuarai peringkat kedua. Dan lomba bercerita, alhamdulillah dengan bakat yang mereka miliki, mereka bisa mengharumkan nama sekolah dengan menjuarai lomba bercerita tersebut di tingkat provinsi dengan juara ketiga. Di samping suka, tentunya ada duka. Duka yang saya alami tentunya datangnya dari diri sendiri. Rasa malas biasanya sering hinggap di dalam diri, sehingga anak-anak yang sudah antusias untuk belajar, karena rasa malas itulah yang bisa menyebabkan memposisikan diri saya sebagai penceramah di kelas. Sebetulnya itu rasa malas atau dukanya ketika yang dialami oleh saya. Berperan sebagai seorang pendidik tidaklah cukup dengan mencerdaskan saja. Namun, kita harus bisa menerapkan karakter baik atau budi pekerti luhur pada diri peserta didik, agar mereka dihargai dan tentunya dapat berkontribusi di lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Beruntung bagi saya, pada saat itu Kementerian meluncurkan program baru dalam dunia pendidikan, ya, program Guru Penggerak. Pada saat itu, kepala sekolah ingin saya dan rekan guru di sekolah agar ikut berkontribusi dalam program tersebut. Namun sayangnya, hanya saya dan 1 rekan guru yang ikut. Perjuangan untuk bisa lolos seleksi sungguh sangat berat, karena saya yakin yang mengikuti program ini mereka adalah orang-orang hebat. Dan saya
Saya hanyalah orang yang mencoba keberuntungan di antara orang-orang yang banyak beruntung. Namun, nasib baik dan rezeki Allah berikan pada saya dan rekan saya. Kami berdua lolos dari tahap 1 dan tahap 2 hingga akhirnya lulus menjadi guru penggerak. Pengalaman yang paling berkesan pada saat menjadi atau mengikuti program pendidikan guru penggerak, tentunya pengalaman itu luar biasa yang baru saya rasakan. Saya bisa berkumpul di antara orang-orang hebat. Di samping itu saya juga bisa banyak belajar, khususnya untuk pengembangan diri saya terhadap proses perbaikan pendidikan untuk peserta didik ke arah yang lebih baik. Saya diajak untuk bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, bagaimana untuk menciptakan kelas yang tentunya tidak hanya kelas itu diciptakan oleh kita, namun diciptakan oleh semua warga sekolah. Hasil yang diperoleh dalam program pendidikan guru penggerak tentunya untuk perbaikan pendidikan ke arah yang lebih maju atau yang lebih baik. Di antaranya kontribusi yang sudah saya lakukan di sekolah, saya bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, membuat mereka merasa nyaman, senang, mereka juga aktif di kelas. Kemudian tidak hanya itu, bakat atau potensi yang mereka miliki bisa dikembangkan lagi di sekolah. Selain itu, saya juga berkontribusi dalam menciptakan suatu visi sekolah yang tentunya berpihak kepada murid. Menciptakan komunitas praktisi di sekolah, baik dalam komunitas literasi maupun komunitas lainnya. Di samping itu, saya juga membangun budaya positif di sekolah yang tercover di dalam 6 icon sekolah. Pada saat saya mengikuti calon guru penggerak, tentunya banyak sekali waktu yang harus saya prioritaskan. Tapi kedua-duanya saya prioritaskan. Di samping saya harus mengikuti kegiatan calon guru penggerak atau pendidikan di dalam guru penggerak, saya juga tidak pernah meninggalkan kewajiban saya di sekolah sebagai guru, karena tanggung jawab adalah beban yang paling utama dan yang berat bagi saya jika saya harus meninggalkan itu. Namun program guru penggerak, pendidikannya itu sama sekali tidak mengganggu aktivitas saya pada saat saya harus berada bersama peserta didik. Fokus pada pengajaran atau pendidikan bersama anak, dan juga fokus terhadap tugas-tugas yang harus saya selesaikan dalam mengikuti program guru penggerak. Alhamdulillah, kedua-duanya dapat berjalan beriringan tanpa mengganggu aktivitas satu dengan yang lainnya. Saya mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, menjadi pemimpin pembelajaran, berkolaborasi dengan rekan guru lain, memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah, serta mampu menggerakkan komunitas praktisi di sekolah. Peserta didik adalah ruh saya. Mereka penyemangat saya untuk terus bisa berinovasi. Bersama mereka, saya membangun kelas seperti rumah sendiri. Mereka terlibat aktif dalam menciptakan suasana kelas yang nyaman, membuat kebun impian di antara lahan sempit yang tersisa. Di sana mereka berkreasi sesuai dengan bakat dan potensi yang dimiliki. Permainan di dalam pembelajaran tak pernah dihilangkan, karena itulah yang menyenangkan mereka. Tuntunlah mereka sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Jangan memaksakan kehendak kita, karena mereka bukanlah kertas kosong.
melainkan kertas buram, dan tugas saya sebagai seorang pendidik adalah menebalkan yang baik dan membiarkan hilang sesuatu yang tidak baik pada mereka. Menjadi orang yang memiliki semangat tinggi dan selalu ingin mencoba hal baru, itu adalah saya. Ketika masih diberi kesempatan, saya tidak pernah melewatkan kesempatan tersebut. Meski hanya memiliki potensi yang pas-pasan, ya, pengajar praktik guru penggerak. Pada saat itu, saya mencoba untuk mengikuti seleksi tersebut. Sama halnya ketika mengikuti guru penggerak, banyak hal yang harus diikuti dan diselesaikan. Lagi-lagi, Allah memberikan nikmat itu pada saya. Di antara orang-orang yang hebat dan berkompeten, saya terpanggil untuk ada di antara orang-orang hebat. Diklat singkat yang saya ikuti dengan penuh kekhawatiran, khawatir ketika Allah memberikan nikmatnya lagi pada saya tidak mampu untuk menjalaninya. Namun, karena keyakinannya adalah nyata, saya lulus dan menjadi pengajar praktik guru penggerak. Buat saya, Ibu Nopi itu sangat menginspirasi, terutama dalam memberikan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Beliau juga mampu menggerakkan komunitas praktisi di sekolah, sehingga kami bisa berhasil memperoleh penghargaan dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Lebak. Contohnya pada kategori video religi yang diadakan oleh Kabupaten Lebak mendapatkan juara kedua. Dedikasi sebagai seorang pendidik tidak cukup banyak berdiam di lingkungan sekolah saja. Saat harus menjalankan peran sebagai seorang pengajar praktik, saya lakukan tugas tersebut dengan sepenuh hati dan tentunya dengan penuh tanggung jawab. Dalam menjalankan peran tersebut, saya diharuskan untuk melakukan pendampingan ke sekolah di mana calon guru penggerak mengajar. Tidak mudah bagi saya untuk bisa sampai ke tempat mereka dengan medan yang menantang dan curam. Namun, atas izin Allah, saya berhasil melewati dengan penuh sukacita. Ya, kata duka hanya milik orang yang malas berusaha.